Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kami akan membuat video mengunjungi wisata kebudayaan di Kota Medan. Sebelum memulai videonya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Jessica Jody. Saya Jason. Saya Yusulin. Saya Vivian, saya Princess, saya Felicia. Tempat yang kami kunjungi ada Vihara Setiabudi, Vihara Maitreya Wira, dan juga Kuil Sri Mariamman. Let's go! Vihara Setiabudi adalah salah satu vihara tertua dan terbesar di Kota Medan. Pembangunan vihara ini sendiri didanai oleh Chong Afi. Maka dari itu tidak heran kalau bangunan Vihara Setiabudi ini bernuansa Chinese Oriental. Sering berjalannya waktu, Vihara Setiabudi mengalami perubahan fungsi yang awalnya dari vihara menjadi sebuah kelenteng. Jadi guys, kita sudah sampai nih di Vihara Setiabudi. Gak perlu nunggu lama, langsung aja kita masuk yuk. Let's go! Sebelum kita masuk ke dalam Vihara Setiabudi ini, langkah baiknya kita memberikan penghormatan. Sekarang saya sudah pegang nih dupa. Jadi totalnya ada 3. Kenapa harus 3? Sebenarnya 3 dupa ini menyimbolkan langit, bumi, dan juga manusia. Langit ini merujuk kepada Sang Pencipta, sedangkan bumi adalah tempat di mana kita selaku manusia itu berpijak. Jadi guys, banyak kebudayaan dari Tionghoa yang bisa dilihat pada vihara ini. Salah satu contohnya yaitu ini. Tempat merah memanjang ini namanya Chunlian. Chunlian biasanya ditaruh di sisi kanan dan juga kiri dari pintu. Fondasi di Vihara Setiabudi ini juga memiliki ukiran naga seperti ini. Yang dimana naga itu di kebudayaan Tionghoa melambangkan kekuasaan, keberuntungan, dan kebaikan. Jadi guys, seperti yang bisa dilihat di dalam sini tuh banyak warna-warna yang terang seperti warna kuning, kalau tidak ya warna emas. Kenapa sih? Di kebudayaan Tionghoa itu sendiri ya, warna emas itu melambangkan keberuntungan ataupun seperti emasnya sendiri. Di sini tuh ada 3 patung bodhisattva yang ditampilkan. Yang pertama yaitu Dewi Kuan Yin 1000 tangan yang di tengah ini. Lalu yang di kirinya ada Wei Tuo Fusa. Sedangkan dan di kanannya itu ada Xia Fusa atau yang sering kita dengar dengan nama Kuan Tikong. Kalau kalian tahu tarian Dewi 1000 tangan itu, nah maka itu terinspirasi dari Dewi Kuan Yin 1000 tangan ini. Nah, meja ini biasa disebut dengan altar yang biasanya digunakan untuk menaruh persembahan-persembahan seperti lilin, bunga, buah-buahan, dan sebagainya. Nah, di Vihara Setiabudi ini juga menjual souvenir yang hasil penjualan souvenirnya akan digunakan untuk amal pembangunan vihara. Dari sini kita dapat melihat langsung bangunan Wihara Maitreya. Dengan arsitektur bergaya Tiongkok kuno dan modern yang berada di atas 2 hektar ini, wihara ini menjadi Wihara Maitreya terbesar di Indonesia. Wihara ini itu dia terletak di Jalan Boulevard Utara Medan, tepatnya di Komplek Cemara Asri. Untuk memasuki wihara ini, kawan-kawan tidak perlu khawatir, soalnya tidak dipungut biaya 1% pun, alias gratis. Jadi tanpa tunggu lama-lama lagi, kita langsung masuk dan melihat apa saja sarana dan prasarana yang dimiliki wihara ini. Ayo. Sarana dan prasarana yang dimiliki wihara ini banyak banget, tapi nggak semuanya dapat kita kunjungi. Yang pertama ada pratima kayu Buddha Maitreya. Katanya kalau kita berdoa sambil memegang patung ini, kita dapat diberkahi dan harapan kita juga akan dikabulkan. Berikutnya kalau kita masuk lebih dalam lagi, kita dapat melihat ruangan Geraha Sakyamuni. Ruangan ini itu berukuran 56 x 28 meter. Di dalamnya terdapat rupang Buddha Sakyamuni, Bodhisattva Avalokitewara, dan Bodhisattva Satya Kalama.
Di kedua sisi dinding terdapat lukisan pahatan batu yang mengisahkan pembinaan dan perjalanan hidup Buddha dan Bodhisattva serta kisah yang bersejarah tentang bakti terhadap orang tua. Nah, selanjutnya ada Taman Kolam Avalokitesvara. Nah, ini dia tempat yang bagus untuk teman-teman yang ingin meringankan beban hati, pikiran dari kesibukan rutinitas. Di Taman Kolam ini juga ada ukiran-ukiran yang memiliki lambangnya tersendiri. Yang ada di tengah kolam ini ada ukiran batu rupang Bodhisattva Avalokitesvara sebagai lambang pelindung dan pembawa berkah, dan pahatan 9 ekor naga melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan. Selanjutnya ada jembatan kebahagiaan dan kesehatan. Seperti namanya, dengan berdiri di atas kedua jembatan berkah ini, sambil menikmati pemandangan ikan-ikan yang berenang ria akan mendatangkan suasana hati penuh bahagia dan sehat selalu. Nah, itu saja sarana dan prasarana yang dapat kita kunjungi di Wihara Maitreya. Dan setelah itu di seberang Wihara Maitreya ini ada wihara yang disebut Indonesia Theravada Buddhist Center yang biasa disebut dengan Wihara ITBC. Penasaran gak sih? Yuk kita lihat. Di pintu masuk pertama kali kita akan melihat Dhammasala atau Bhakti Sala yang kedua. Di sini tuh Bhakti Sala digunakan untuk melakukan SMP atau sekolah minggu Buddha. Biasanya dimasuki oleh anak-anak dengan patokan umur 6 sampai 12 tahun. Ya, berikutnya ada Candi Somdet Nyana Samwara. Candi ini itu dibangun sebagai bentuk penghormatan tertinggi kepada His Holiness Nyana Samwara, guru yang mulia Biku Jinadammo Mahatera. Di dalam candi ini terdapat relik-relik Buddha. Nah, di sini ada pohon bodhi yang biasa digunakan sebagai media pradaksina. Pradaksina itu apa sih? Pradaksina itu adalah kegiatan penghormatan dengan mengelilingi sebuah objek pemujaan seperti stupa, pohon bodhi, atau pratima Buddha sebanyak 3 kali. Berikut adalah Dhammasala yang pertama. Dhammasala ini terletak di bagian dalam Vihara ITBC. Biasa Dhammasala ini digunakan untuk anak-anak remaja atau orang dewasa untuk melakukan kebaktian atau yang biasa disebut dengan puja bakti. Nah, itu saja yang bisa kita dokumentasikan di Wihara ITBC ini. Kalau kalian tertarik, silakan kunjungi tempat wisata ini. Nah teman-teman, ini adalah tempat terakhir yang akan kita kunjungi. Nama tempat ini adalah Kuil Sri Mariamman. Tempat ini terletak di Petisa Tengah, Medan Petisa. Tempat ini sudah dibangun sejak tahun 1884 oleh umat Hindu. Tempat ini juga merupakan kuil Hindu tertua di kota Medan. Nah, jadi ini adalah bagian dalam dari kuil Sri Mariamman. Kuil ini adalah kuil Hindu yang terletak di kawasan Kampung Madras. Nama kuil Sri Mariamman merujuk pada ibu alam semesta Dewi Sri Mariamman yang memilih untuk tinggal di tempat kecil dan terpencil. Menurut kepercayaan umat Hindu, Dewi Mariamman adalah dewi yang dipercayai mempunyai kekuatan yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit, menghilangkan wabah penyakit berupa penyakit ringan maupun penyakit berat, dan dapat menurunkan hujan ketika mengalami musim kemarau yang tandus. Kuil ini dikelilingi oleh dinding-dinding batu setinggi 2,5 meter yang dipenuhi ukiran dan patung. Di bagian dalam kuil terdapat banyak patung dewa yang menghiasi seluruh sudut ruangan. Patung-patung ini diantaranya terdiri dari patung Sri Murugan, Sri Mariamman, Wisnu, Anai, Narayanan, Winayagar, Brahman, Siwan, Wisnu, Agastiar, Parwati, dan masih banyak lagi. Adanya patung-patung ini juga sering kali menjadi daya tarik bagi wisatawan yang datang berkunjung ke kuil ini. Nah, sekian kunjungan kami ke kuil Sri Mariamman ini. Kalau kalian tertarik, kalian bisa mengunjungi kuil ini yang terletak di Medan Petisa, Petisa Tengah. Dadah!